وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. وما يلج نفسك بهذا الأذكار أنت قائدها عن الطاعات وركونها إلى المعصية فإنها من الأدوية نافعة لأمراض القلوب. Ya, kita lanjutkan di mana kita ulang sedikit pelajarannya kemarin. Maka obatilah nafsumu. Kalau kemarin sudah tahu penyakit-penyakit daripada nafsu, yaitu di mana penyakit nafsu itu condong kepada hal-hal yang menjadikan murkanya Allah. Nafsu itu malas untuk diajak taat kepada Allah, dan nafsu itu juga pengennya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nasihat-nasihat yang kemarin diberikan oleh Imam Al-Haddad agar kita mengobati daripada penyakit-penyakit nafsu dengan zikir-zikir yang telah disebutkan kemarin, yaitu peringatan-peringatan kepada nafsu, nasihat-nasihat kepada nafsu, yang mereka itu nafsu tadi itu yaitu hawanya itu selalu malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan condong kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan yang kemarin yaitu sudah diulas. Yang pertama, berikan nasihat kepada nafsu. Nafsu kita ini kasih nasihat, kasih peringatan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengarkan kamu, dan Allah ini selalu melihatmu di mana saja kamu berada, baik kamu diam, kamu bergerak, kamu di mana saja, Allah itu pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati pun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mempermainkan daripada hidup ini, dianggap hidup ini hanya sekedar hidup tapi tanpa ada tujuan. Allah menciptakan hidup ini punya tujuan. Jadi kalau kita tidak ambil hikmah pelajaran-pelajaran daripada hidup ini, maka kita akan rugi kelak di hari kiamat. Dan kemudian juga Allah ini maha mengetahui yang tersembunyi darimu, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Demikian juga kalau seandainya engkau berikan nasihat nafsu seperti itu, wahai nafsu, sesungguhnya Allah itu mendengarmu, dan Allah itu selalu memperhatikanmu, Allah selalu melihatmu, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang rahasia dan yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang nafsu tadi masih tidak mempan dinasihati dengan peringatan seperti itu, maka katakan kepada nafsu, yaitu wahai nafsu, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua malaikat. Malaikat ini selalu ngawal kita. Di mana saja kita berada akan dikawal oleh dua malaikat yang namanya malaikat kiraman katibin atau malaikat raqib dan atid. Dan mereka dua malaikat ini akan selalu mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Dan kemudian bacakanlah kepada nafsu tadi, idza yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'idun.
yaitu apabila pencatat, dua malaikat pencatat yang ada di kanan dan ada yang di kirimu itu duduk, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada dua malaikat raqib dan atid. Ini kita kadang-kadang untuk meyakinkan seperti ini sulit buat kita. Kita ini hanya sekedar yakin. Tapi yakinnya kita nggak sampai ke hati. Hanya yakin aja kalau malaikat itu ada. Maksiat aja tetap jalan. Karena apa? Yakinnya hanya sekedar di lisan, bukan di hati yakinnya. Tapi kalau orang yakinnya di hati, dia akan berhati-hati. Karena Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat. Dan Allah maha mendengar, Allah pun maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Jadi untuk meraih daripada muraqabah, mawas diri, sampai kepada tingkat di mana kita meyakini dalam bentuk amaliyah kita sehari-hari ini sungguh sulit. Banyak orang yang yakin bahwa kematian itu pasti, tapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk mati. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa sholat itu wajib, dan kalau seandainya dia tidak sholat, nanti akan disiksa oleh Allah. Yakin, tapi sholatnya enggak. Cuma sekedar sholat aja. Yakin bahwa Allah itu yang ngatur rezeki, hanya lisan aja. Tapi dalam amaliyahnya tetap enggak yakin dia bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah. Yakin katanya, saya yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Akan tetapi dalam amaliyahnya dia tidak yakin, masih ragu-ragu tentang janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menempelkan keyakinan di dalam hati kita ini butuh perjuangan. Bukan hanya sekadar yakin, akan tetapi di dalam amaliyah kita menyimpang dari keyakinan. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan di dalam jiwa kita bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sembunyikan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Harus. Dan kemudian juga kalau seandainya diberikan peringatan bahwa ada dua malaikat yang ada di kanan dan kirimu, nafsu tadi tetap tidak mau tunduk, tidak mau taat, maka peringatan yang ketiga yaitu ingatkanlah pada nafsu tadi, wahai nafsu, kematian itu sangat dekat. Kasih tahu, nafsu, kalau kamu tuh maksiat kepada Allah, kamu tuh nyamperin mati. Mati pun nyamperin kita. Esok hari tidak akan kembali lagi. Terus kita dekat kepada kematian, dekat kepada kematian, dekat kepada kematian. Terus begitu kita ini. Kita ini selalu nyamperin kematian. Jadi makin hari, makin bertambah umur, makin dekat ajal kita. Yakin tidak kita? Atau kita hanya sekedar yakin tanpa persiapan? Yang mau kita siapin apa untuk menyambut kedatangan malaikat Israelnya, apa yang akan siapin? Atau hanya sekadar yakin bahwa kematian itu pasti, akan tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk mati. Boro-boro mempersiapkan diri untuk mati, ingat mati aja enggak. Boro-boro mau mempersiapkan kematian. Ini kita harus mulai perbaiki daripada nafsu kita, supaya nafsu kita tunduk sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dikuasai sama nafsu. Kalau kita dikuasai sama nafsu, maka lebih rendah daripada binatang kita. Kita harus mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Nah, kemudian seandainya dikasihkan peringatan, wahai nafsu, kematian itu makin dekat. Dan kematian itu sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui kapan datangnya dan dari mana datangnya tidak diketahui.
Dan kematian itu yuntadhar, dia selalu menunggumu. Dan apakah kamu tidak khawatir wahai nafsu, ketika malaikat Israel datang kepadamu sedangkan kamu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira apa gak takut? Kita lagi maksiat kepada Allah, hati kita masih penuh dengan kebencian, hati kita masih penuh dengan dendam, hati kita masih penuh dengan amarah, hati kita masih penuh dengan rasa paling benar, rasa paling pintar, rasa paling bersih, rasa paling kuat, rasa paling semuanya. Apakah tidak takut kalau seandainya nanti malaikat itu datang, maut itu datang, sedangkan engkau dalam keadaan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifat sombongnya belum hilang, sifat riaknya belum hilang, sifat dendamnya belum hilang, sifat irinya belum hilang, sifat amarahnya belum hilang, semuanya belum hilang semuanya. Begitu kita datang, malaikat datang, ternyata batin kita belum siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita siap-siap dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, mau dari kapan lagi kita bisa bersihkan daripada sifat dendam yang ada di dalam hati kita, sifat iri yang ada dalam hati kita, sifat merasa paling baik, sifat sombong, sifat paling benar, sifat paling kaya, paling pandai, paling semuanya, paling hilangkan semuanya yang ada pada diri kita dari mulai sekarang. Sehingga ketika malaikat Israel datang, kita dalam keadaan bersih, bikal bin salim, hatinya selamat, tidak ada penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran batin. Kalau zahir nanti dimandikan. Kalian kalau mati, kalau kotornya cuma kotor zahir, itu nanti dimandikan pada saat mati. Ya dimandikan, ya mungkin diwudukan juga kalian. Tapi kalau batin, yang bisa bersihkan ya diri sendiri, orang nggak bisa bersihkan. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati, waspada. Jangan sampai nanti ketika datang malaikat Israel, kita minta kepada Allah, yaitu agar kematiannya ditunda. Maka ketika kita minta bahwa setelah kita dikubur nanti, minta kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke bumi. Dia mengatakan ingin beramal soleh, tapi dijawab oleh Allah, hei orang bodoh, kan kamu tuh dari sana, kok minta balik lagi ke sana? Sedangkan dunia sudah aku hancurkan, sudah tidak ada lagi dunia. Mau balik kemana kamu? Kita akan nyesel nanti. Hanya 63 tahun atau 70 tahun kita akan nyesel. Oleh karena itu jangan ikutin nafsu. Nafsu kita tundukkan semuanya. Tidak dihapus. Kalau dihapus nafsu kita, nanti nggak ada nafsu untuk cari maisha, cari mata pencaharian. Kemudian nafsu syahwat pun tidak ada. Nafsu yang buruk yang kita kendalikan. Kalau nafsu baik ya jangan dikendalikan, ya sudah jangan dihapus, biar aja. Nah kemudian kalau seandainya sudah tidak mempan lagi diberikan nasihat tentang kematian, maka berikan nasihat, yaitu ingatkan kepada nafsu tentang janji-janji Allah. Bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar. Apabila engkau taat kepada Allah wahai nafsu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau bermaksiat kepada Allah, maka Allah berjanji, yaitu dengan azabnya yang pedih, dan engkau tidak akan mampu untuk menerima azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan ke itu nafsu tadi. Kemudian selanjutnya, kita kalau sudah tahu begini, kita disuruh milih. Nanti setelah kita mati, maka tidak ada lagi taubat. Kalau sudah nyawa ada di kerongkongan, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Dan
Kalau kita sudah hidup di dunia, tidak ada dunia lagi. Sudah ganti alam, namanya alam barzakh. Nah, kita tinggal pilih sekarang. Mau pilih surga atau mau pilih neraka, terserah kita masing-masing. Kita sudah dikasih akal sama Allah. Pilih silakan. Ini jalan menuju surga sudah aku tunjukkan. Ini jalan menuju neraka sudah aku tunjukkan. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita pilih. Kita ingin masuk neraka ya silakan. Kita ingin masuk surga ya silahkan. Seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang kita suka bertanya, kenapa kok Allah itu menciptakan kita, kemudian Allah menyiksa kita di api neraka? Kalau tahu begitu, mau nggak usah diciptakan, jadi nggak dimasukin neraka. Masa Allah sudah menciptakan manusia, kok kemudian dimasukkan neraka? Maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa kok engkau menciptakan manusia, tapi ada sebagian yang engkau masukkan ke dalam api neraka? Karena lebih baik tidak engkau ciptakan, supaya nggak ada neraka. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun. Wahai Jibril, perintahkan kepada Nabi Musa untuk nanam gandum. Rawat gandum itu sampai panen. Rawat yang baik, kata Allah. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau diperintahkan oleh Tuhanmu untuk nanam gandum. Tanam, rawat yang baik sampai panen. Setelah itu panen gandum itu. Panen, gandumnya diambil, rumputnya dibuang, kemudian dibakar sama Nabi Musa. Yang gandumnya diambil untuk persiapan buat dijual atau buat makan. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun kepada Nabi Musa lagi. Wahai Jibril, tanyakan kepada Musa, kenapa kok sebagian diambil, sebagian dibakar? Akhirnya Jibril turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ditanya, wahai Musa, kok kenapa yang gandumnya engkau ambil, yang sebagian engkau bakar? Kata Nabi Musa, yang itu nggak ada gunanya, ini bisa manfaat, ada gandumnya. Allah juga begitu, yang nggak manfaat dibakar sama Allah. Yang manfaat dimasukin surga sama Allah, begitu. Maka jangan suka tanya kenapa ada neraka ada surga, ya begitu ceritanya. Yang manfaat ya diambil sama Allah, masukin surga. Yang nggak manfaat ya dibakar, begitu aja. Kayak kita aja sama, ngambil kayunya aja, daunnya ya dibakar, nggak ada manfaatnya. Kita kan butuh kayunya, nggak butuh daunnya. Nah, kayunya udah selesai kita tebang, mungkin bikin balok, mungkin bikin kasur, daunnya nggak dipakai, ya sudah buang aja sudah. Ya dibakar atau mungkin dikasihin ternak atau mungkin dibusukkan, ya nggak tahu sudah. Itu seperti itu. Jadi kita jangan suka bertanya kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan surga, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus merawat daripada nafsu kita, mendidik nafsu kita agar kita tidak rugi kelak di akhirat dan tidak nyesel kelak di akhirat. Mumpung masih hidup, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, peringatan-peringatan tadi itu yang diberikan oleh Imamul Haddad ini obat yang bermanfaat bagi penyakit hati. Segala penyakit hati obatnya itu. Jadi kalau kamu punya sifat iri, ini penyakit hatinya, itu ingat sama nafsu tadi. Jangan ada punya sifat iri kamu. Sebab sifat iri itu seperti api yang melahap kayu bakar, hilang pahala kita. Jadi jangan sampai kita punya sifat iri ataupun sifat dengki, sifat dendam, sifatnya syaitan, sifatnya iblis. Kita nggak boleh punya itu. Kita hilangkan semuanya sifat-sifat yang buruk seperti itu. Thumma innahu,
ini tasaru min qalbik inda tis'ari annallaha yaraka. Kalau seandainya peringatan-peringatan yang tadi yang sudah diberikan oleh Imamul Haddad tadi ada dampaknya kepada dirimu, bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui, maka peringatan-peringatan tadi itu akan menyegahmu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk nanamkan hal seperti itu yang susah. Kalau sampai nasihat-nasihat tadi kita bisa terima dan ada dampak, ada pengaruh di hati kita, hati kita mulai goyah, mulai ingin menjadi baik, maka dampak tadi itu akan mencegahmu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahmiluka an tasmiri fi ta'ati, dan akan mendorongmu tadi itu, yaitu untuk giat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu begitu, maka peringatan-peringatan tadi itu bisa mendorongmu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam annal muraqabah min asrafil maqamat wa arfa'il manazili wa 'ala darajat wa hiya maqamul ihsan. Dan perlu diingat bahwa sesungguhnya muraqabah, mawas diri, selalu mengoreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah. Jadi kita harus selalu mengoreksi diri sebelum kelak dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan sesuatu magom atau kedudukan yang mulia, dan kedudukannya, derajatnya sungguh tinggi magom ini. Dan magom-magom muraqabah ini, magom mawas diri ini, selalu merasakan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muraqabah namanya. Bahwa kita ini di mana saja kita berada selalu di dalam pengawasan Allah. Baik engkau sendiri ataupun dalam keadaan ramai, di tempat gelap ataupun di tempat terang, ini selalu dalam pengawasan Allah. Ini harus ditanamkan di dalam hati kita. Terus jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan di hati kita bahwa saya ini selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua malaikat yang selalu dampingin kita. Di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan akan dicatat oleh mereka, yaitu dua malaikat, malaikat pencatat. Ini harus kita tanamkan. Nah, kalau kita bisa nanamkan seperti itu, bahwa kita ini selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja kita berada, maka engkau telah mendapatkan magom ihsan. Kan tinggi magomnya. Kalau kita bisa merasakan bahwa kita dalam pengawasan Allah di mana saja kita berada, maka kita akan mendapatkan derajat, yaitu magomnya magom ihsan. Luar biasa magom ihsan ini. Tinggi magom ihsan ini. Islam, iman, ihsan. Udah tinggi magomnya. Cuman untuk melangkah ke situ butuh mujahadah, butuh perjuangan. Bahwa kita selalu di dalam pengawasan Allah. Kita selalu di dalam, yaitu penglihatan Allah dengan ilmunya. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab magom-magom ini banyak. Ada magom sobar Nabi Allah Yusuf. Ada magom kaya Nabi Allah Sulaiman. Magom-magom ini termasuk magom-magom muraqabah. Magom mawas diri adalah magom yang tinggi, juga termasuk magom ihsan, sama.
yaitu magam ihsan sebagaimana yang diisyarahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Kalau kita mau beribadah itu apa aja jenis ibadahnya, pokoknya segala bentuk yang diridhoi oleh Allah namanya ibadah. Kalau apabila engkau beribadah kepada Allah, yaitu seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kita selalu diawasi oleh Allah dalam beribadah. Mau sedekah, mau sholat, mau silaturahmi, mau apapun, kamu tuh dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jangan sampai kita berpaling bahwa kita bersedekah, berbuat baik bukan karena Allah. Sebab Allah ini ngawasin ini perbuatannya ini. Kamu ini beribadah kepada Allah atau kepada makhluk ini. Ingin cari pujian, ingin cari kedudukan di hadapan makhluk, bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarah, apabila engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah fa innahu yarab, Allah itu pasti melihatmu. Jadi kita di mana saja selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana aja kita diawasi. Nah kemudian wa kulla ahadin minal mu'min yu'min, dan wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap orang-orang yang beriman, wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan ya haram. Wajib bagi setiap orang mukmin, dia wajib meyakini bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un, bahwa Allah tidak ada bagi Allah sesuatu yang samar. Ini harus yakin kita. Wajib hukumnya. Kalau sudah wajib nggak boleh ditawar ini. Wajib bagi kita bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu, pada diri Allah tidak ada sesuatu yang samar. Semuanya nampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan coba-coba. Kalau kita memang yakin dan kita mengaku orang-orang beriman, maka tanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ardi wala bis sama, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, ini selalu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengawasi semuanya. Apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit, ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina makan, dan Allah itu dia mengetahui di mana saja kamu berada. Itu selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngumpet di mana aja silahkan. Pernah ada kejadian, ada satu santri, rupanya santrinya ini santri baru, masih kecil, dimanja sama kiainya santri ini, sampai santri seniornya ini kesel sama santri yang junior ini. Sampai-sampai dia ngadu kepada kiainya. Kiainya ini kok selalu memperhatikan santri baru yang masih kecil ini. Akhirnya si kiai tadi membuat lomba bahwa besok suruh datang semuanya dan bawa ayam satu-satu masing-masing. Udah pada pulang, besoknya bawa ayam dari rumahnya. Maka si kiai memerintahkan, kamu usahakan motong ayam
yang tidak diketahui oleh siapapun. Bubar. Siang kumpul. Wah, ini ada yang ke hutan, ada yang ngumpet di mana motong ayam. Pokoknya ngumpet semua sudah. Ada yang di bawah tempat tidur, ada yang di WC, pokoknya ngumpet semua yang potong ayam ini. Akhirnya setelah dikumpulkan semuanya, beres udah dipotong semuanya. Si anak kecil tadi nggak dipotong ayamnya. Terus kiainya tanya, kok kenapa kamu tidak motong ayam? Kan diperintah untuk dipotong ayamnya. Pak Kiai, saya harus motong di mana sedangkan Allah melihat semuanya. Jadi nggak ada tempat ngumpet buat potong ayam bagi saya. Maka dikasih tahu juga, inilah orang-orang yang yakin kepada Allah, sedangkan kamu udah pada gede tapi nggak yakin sama Allah. Malah anak kecil ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan bohongin Allah, di mana aja kita berada selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hal-hal seperti ini di mana kita bisa nanamkan di dalam hati kita, ya, terus menerus, dan kita bisa memperoleh daripada buahnya tadi. Paling tidak buahnya adalah bahwa engkau tidak akan melakukan satu pekerjaan kecuali Allah ada di hadapanmu. Itu aja. Ini buah yang paling kecil ini. Ini buah yang paling kecil, hasil yang paling kecil. Kalau engkau yakin kepada apa yang telah tadi dikatakan, itu buahnya paling kecil, bahwa engkau tidak akan beramal di mana Allah akan selalu ada di hadapanmu. Jadi dia akan beramal selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beramal kepada untuk nafsunya, yaitu mencari kedudukan, mencari ketenaran, mencari harta, mencari lainnya. Tapi dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling berat ini. Jadi saya tidak akan berbuat karena Allah ada di hadapan saya. Saya akan berbuat ya karena Allah, bukan karena lainnya. Bukan untuk cari kedudukan, bukan cari ketenaran, bukan cari dunia, dan bukan cari lainnya. Ini. Jadi kadang-kadang kita suka berbuat karena ingin cari kedudukan, ingin cari ketenaran, ingin cari dunia, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang di majelis ta'lim ini, kalau dia santrinya banyak, semangat luar biasa. Tapi kalau santrinya dikit, yang ngaji dikit nggak semangat. Sebab apa? Nggak dapat pujian, nggak dapat kedudukan, nggak dapat yang lainnya. Ini kalian harus hapus. Jadi saya berbuat sesuatu bukan menghendaki kedudukan, bukan menghendaki ketenaran, bukan menghendaki yang lainnya. Saya berbuat karena Allah ada di hadapan saya, dan saya berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu. Jadi kalian nggak bakal sedih. Tapi nanti kalau kalian mengharap pujian, kalau nggak dipuji sedih kalian nanti. Iya, kalau kalian mengharap dunia, begitu kalian ngaji, nggak dapat dunianya, sedih kalian. Kalau kalian mengharapkan yang lainnya, kecewa nanti kalian. Jadi kalian hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup pahala dari Allah. Jangan ditukar dengan dunia, jangan ditukar dengan pujian, jangan ditukar dengan kedudukan, jangan ditukar dengan yang lainnya. Sayang, pahala akhirat lebih besar daripada pahala dunia. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian berbuat, ingat tidak akan beramal karena Allah ada di hadapan saya. Dan saya akan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastahi an yara alaihi rajulun minas salihin. Dan dia akan malu
apabila dia tidak beribadah kepada orang-orang soleh. Ini dia merasa malu dirinya kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza azizun wa ma wara'ah a'azza minhu illa an yasiral abdi fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala wa faniyan amma siwah. Ini masalah yang seperti ini sudah langka. Kata Imamul Haddad, orang yang berbuat hanya karena Allah sudah langka di zaman sekarang. Kalau toh ada bisa dihitung jari orangnya. Ingat ini. Ini masalah-masalah begini ini masalah yang sudah langka. Jarang ini. Dan jarang masalah begini. Orang berbuat, beramal, dia ingat bahwa Allah ada di hadapan saya. Udah jarang orang seperti itu. Orang biasanya berbuat ingin dipuji. Berbuat ingin dikatakan orang dermawan. Berbuat ingin dikatakan yang lainnya, mengharapkan kedudukan pada makhluk, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jarang ini, udah jarang. Udah jarangnya apa? Yang di majelis ini aja, ini orang-orang paling senang kalau ngasih langsung ke saya. Padahal udah saya latih, kalau kamu mau memberikan saya, taruh di amben. Mau memberikan duit, memberikan rokok diambil. Kalau hilang ya sudah pahalanya dapat dan itu bukan milik saya. Tapi pahala kalian dapat. Enggak, tetap ngasihnya ke saya. Karena apa? Mengharap pujian. Dan untuk melatih seperti itu susah banget. Walaupun ibu-ibu juga sama. Maka kalau memberikan saya geletakkan di situ sudah. Ini kadang-kadang orang ngasih ke saya. Kadang-kadang di depan orang ngasihnya ke saya lagi. Supaya tahu bahwa saya ngasih ke Habib begini. Mengharapkan apa? Mengharapkan kedudukan, mengharapkan pujian, mengharapkan masalah duniawi, mengharapkan masalah lainnya. Ini susah. Di zaman sekarang susah. Oleh karena itu, kalian harus melatih. Dan saya pun mendidik kepada yang ngaji ke saya. Kalau memberikan saya, jangan memberikan di hadapan saya, taruh di amben sana. Mau memberikan duit, taruh di amin sana. Memberikan rokok, taruh di sana. Kalau hilang, ya bukan milik saya, tapi pahala kamu tetap dapat. Seperti itu. Jadi, saya berbuat bukan karena ingin meraih simpati. Saya berbuat bukan untuk meraih pujian. Saya berbuat bukan untuk mencari perhatian. Saya berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah. Susah ini. Ini hampir semuanya seperti itu. Jadi maunya saya yang terima begitu. Bukan karena Allah, tapi karena mengharap ya sesuatu dari saya mungkin. Oleh karena itu, kalau kalian sampai ada minat untuk memberikan kepada seseorang sesuatu, alangkah baiknya kalau tidak diketahui pemberinya adalah kalian. Nggak perlu pujian, ngapain pujian? Kalau ditukar dengan akhirat, sayang. Pahala akhirat lebih besar daripada pahala dunia. Oleh karena itu sampai ada yang mengatakan na'udzubillah ya, bahwa saya ini makan ini hasil daripada pemberian orang-orang yang ngaji ke saya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada ucapan ke situ. Sampaikan kepada mereka-mereka yang suka mengatakan seperti itu. Bahwa saya ini katanya makannya dari pemberian orang-orang yang ngaji. Padahal setiap saya ngaji, saya selalu masuk kamar dan tidak menerima sesuatu pun. Kalau seandainya ada yang memberi pun, ya alhamdulillah. Tidak memberi pun, saya pun sudah siap untuk memberikan, yaitu santapan jasmani. Dari mana aja, wallahu a'lam, nggak tahu, pokoknya ada gitu aja sudah. Jadi saya tidak mengharapkan pahala akhirat ditukar dengan pahala dunia. Ini sampai ada ngomong seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ucapan seperti itu ditarik kembali dan kemudian dia taubat. Sebab saya belum pernah meminta. Jadi kalau sampai saya meminta, apapun hajat saya tidak pernah meminta, hanya menawarkan kadang-kadang. Kalau mau ikut andil silakan, tidak ikut andil gak jadi masalah. Tapi saya pun sudah siap untuk menanggulangi semuanya seadanya. Apa adanya semampu saya berikan. Seperti itu. Sekali lagi, jadi
hal-hal seperti itu, orang-orang berbuat sesuatu, dia Allah ada di hadapannya itu sudah jarang. Dan untuk zaman yang sekarang ini sudah hampir langka. Hampir langka. Yang orang-orang dulu sudah jarang berbuat begini. Zaman yang sekarang ini sudah hampir langka. Hampir langka sudah. Kata Imamul Haddad. Dan kalau tak ada bisa dihitung dengan jari. Kemudian di mana kalau orang-orang sudah bisa seperti itu, bahwa apabila dia beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Dan kalau seandainya dia tidak bisa melihat Allah, Allah pasti akan melihatnya. Maka dia akan menjadi seorang hamba yang tenggelam dan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana aja dia akan ingat kepada Allah, bahwa Allah ada di hadapan saya, Allah ada di hadapan saya, Allah ada di hadapan saya. Dan kalau tidak ada, dua malaikat ada di sebelah kanan dan kiri saya. Itu selalu diingat itu. Apapun perbuatan kita akan dicatat oleh dua malaikat ini. Oleh karena itu, kita harus waspada, selalu merasakan bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sulit pelajaran ini. Tapi walaupun sulit, ya harus dimiliki. Kalau enggak, kalian nanti enggak dapat derajat di sisi Allah. Sulit, saya akuin, susah untuk begini. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak akan susah semuanya. Kalau kalian ada betul-betul keinginan untuk jalan di atas jalan Allah, Allah akan memberikan kemudahan buat kita semuanya. Nggak ada kata-kata sulit. Kalau nafsu mengatakan susah ini. Tapi kalau Allah menghendaki, digampangkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fahdina wa rabbi ahlana wa barabatil lana fi dinina mahlul qudri uzabadaka rabbi wa fiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahillat yawlama nahwa bil khairi wa nufa kulla syarrabana shililana kulla syu'un wa agirra birridha min kaduyun wabdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir istur an takramu man syatar wa salatullahi taisal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العالي الكرام الشرفا وعلى صاحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.